Salam Patunggilan. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan beribadah wanita kembali di tempat kita masing-masing. Betul sekali Bu Maria. Bu Maria, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, penuh sukacita. Kalau jenengan Bu Sus? Luar biasa baik sekali. Ibu-ibu dan saudaraku, bagaimana kabarnya? Kami berharap semuanya senantiasa merasakan sukacita. Amin. Sebelum kita mengawali ibadah hari ini, karena nuansa beribadahnya berbeda, maka kita akan mendengarkan warta lisan terlebih dahulu dari Ibu Puji Lestari selaku Ketua KPPW Jemaat Cangkring. Disilahkan. Salam Patunggilan dan salam sehat untuk saudariku semuanya. Saat ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah wanita dalam rangka memperingati Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia di tahun 2020, di mana tema ACWC pada tahun ini adalah menerobos tembok, menutup jurang pemisah, dan maju dalam solidaritas. Tema ini disusun oleh para perempuan gereja Taiwan. Semoga melalui ibadah hari ini kita bersama-sama senantiasa penuh berkat Tuhan. Warta berikutnya bahwa dalam rangka menghayati peran perempuan dalam hidup bergereja dan hidup bermasyarakat, KPPW Jemaat mengajak semua wanita jemaat untuk melaksanakan permut, yaitu persekutuan mata uang terkecil, dengan cara menyisihkan uang harian kita. Berapapun itu, bahkan berupa koin terkecil sekalipun. Dan nanti dikumpulkan secara pribadi setiap harinya. Lalu pada pelaksanaan ACWC tahun depan, yaitu di bulan November 2021, kita akan bersama membawa permut ini ke gereja untuk kita serahkan sebagai persembahan. Nantinya akan dipakai untuk membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan. Demikian warta lisan hari ini. Selanjutnya sebelum saya kembalikan kepada liturgus, mari kita melihat terlebih dahulu profil dari negara Taiwan. Sebagai tuan rumah di dalam peringatan ACWC tahun 2020 ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekilas mengenai negara Taiwan. Negara Taiwan merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Timur. Negara ini merupakan pecahan dari Republik Rakyat Tiongkok yang memisahkan diri akibat perbedaan ideologi. Luas pulau ini sekitar 36.193 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 23.469.000 jiwa. Negara ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1912. Taiwan yang beribu kota di Taipei ini juga dikenal dengan sebutan Pulau Formosa, yang berarti pulau yang menawan dan indah. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Mandarin yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, Konghucu, Buddha, dan Islam. Selama satu dasawarsa ini, bersama Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura, negara ini memprioritaskan pembangunannya dari bidang agraria ke industri. Saat ini, Taiwan tergolong sebagai salah satu negara yang termasuk maju di dataran Asia
ia dijuluki sebagai macan industri dunia baru dengan kemajuan perekonomian yang begitu pesat. Baiklah ibu-ibu dan saudaraku, demikianlah tadi profil negara Taiwan, tuan rumah peringatan ACWC tahun ini. Saat ini, marilah kita bersama mengawali ibadah ACWC dengan kita bersatu hati di dalam doa. Baiklah ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang agung dan mulia, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan jikalau saat ini kami mampu melalui hari ini dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu dari pagi, siang hingga sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena banyak hal yang boleh kami alami di sepanjang hari ini, kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan, terlebih pada sore hari ini Tuhan, Engkau masih memberi waktu serta kesempatan untuk kami boleh membangun ibadah ibu-ibu dan ibadah ibu-ibu pada sore hari ini Tuhan, dalam rangka kami memperingati hari ACWC, yaitu Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia tahun 2020. Terima kasih Bapak, jikalau kami ibu-ibu dan perempuan GKJW Cangkring boleh ikut ambil bagian di dalam kami membangun ibadah. Kami bersyukur Tuhan atas waktu serta kesempatan yang Tuhan berikan. Dan biarlah Tuhan ibadah yang kami bangun ini kiranya boleh berkenan di hati Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan Engkau bersihkan hati, jiwa dan pikiran kami, sehingga ibadah yang kami bangun ini Tuhan senantiasa boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sesuai dengan tema yang sudah sama-sama kami dengar Tuhan, kiranya tema di dalam ibadah ACWC ini mampu kami terapkan di dalam kami menjalani kehidupan sebagai ibu-ibu, sebagai perempuan, di dalam kami berjemaat maupun di dalam kami hidup bermasyarakat, tentunya dengan pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, jangan Engkau biarkan kuasa lain mengambil alih waktu kami, tetapi biarlah waktu ini benar-benar kami peruntukkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus doa dan permohonan serta ungkapan rasa syukur kami naikkan. Amin. Ibu-ibu dan saudariku, marilah dengan penuh sukacita kita menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 19. Kita pujikan bait pertama sampai yang ketiga. Mari sembah untuk mengirimi proses penancapan bendera. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah
Shalom ibu-ibu dan saudariku, sebagai perempuan kita memiliki tanggung jawab yang besar. Benar sekali Bu Mary, tanggung jawab dalam keluarga, pelayanan, dan masyarakat yang sangat membutuhkan keberanian. Namun, apakah selama ini kita sudah benar-benar berani melakukan tanggung jawab kita? Ibu-ibu dan saudariku, marilah saat ini kita memohon pengampunan Tuhan dalam doa, sekaligus memohon supaya Tuhan menguatkan kita, khususnya penguatan melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan sebentar lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang telah melimpahkan kepada kami keadilan, kesetaraan, dan cinta kasih, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami bertobat dan memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Kami hidup dalam budaya patriarki dan menyatakan laki-laki lebih unggul, perempuan lebih rendah, dan orang-orang di sekeliling kami sering bersikap tidak adil terhadap perempuan dan anak-anak. Namun, kami tidak memiliki cukup keberanian untuk berdiri dan berbicara untuk memperkenalkan perubahan yang nyata. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami mengabaikan mereka yang terkucilkan di tengah masyarakat. Kami memilih untuk tidak menolong mereka, sehingga mereka terus menjalani kehidupan yang berat. Ya Tuhan, ampunilah kami. Dalam pelayanan di gereja, kami dengan bangga ingin melakukan hal-hal dengan cara kami sendiri, sementara kami masih sering memandang rendah terhadap sesama. Kami lupa bahwa kami adalah kesatuan dalam tubuh Kristus. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kini ya Tuhan, kami memohon kekuatan dari Engkau melalui firman yang akan kami terima sebentar lagi. Mampukan hamba-Mu, Bapak Pendeta David Prastiawan, untuk dapat menyampaikan sabda-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dan saudariku, marilah kita sambut firman Tuhan saat ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 355. Bait yang pertama, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Salam Patunggilan, ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sungguh luar biasa jika saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali memperingati Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia yang ke-62 tahun sejak 15 November 1958, yang mana tahun ini ibadah kita disiapkan oleh saudari-saudari kita dari Taiwan. Karena Taiwan bahasa utamanya adalah bahasa Mandarin, mestinya saya tadi menyapa bukan apa kabar nggih? Mungkin dengan bahasa Mandarin. Baiklah, saya ulangi. Wo chao Yesu chi du li de jie mei men, ni hao ma.
Wo siwang ni kiduhau. Baiklah ibu-ibu dan saudariku, itu saja yang saya bisa. Kalau ada salah pengucapan mohon maaf nggih, karena bukan orang Taiwan. Baiklah, kini saatnya kita akan merenungkan sabda Tuhan, dan bacaan pada saat ini ada di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasalnya yang ke-27 ayat 1 sampai 8. Bilangan 27 ayat 1 sampai 8 yang demikian pembacaannya. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita renungkan bersama-sama. Amin. Ibu-ibu dan saudariku, ada banyak orang yang senang menjadi yang pertama. Orang pertama di keluarga yang menjadi sarjana. Orang pertama di gereja yang pergi berziarah ke Yerusalem. Orang pertama yang menjadi dosen atau menjadi dokter di keluarga besarnya dan sebagainya. Namun apakah menjadi yang pertama itu adalah sebuah tujuan utama? Jawabannya bisa iya atau tidak. Bisa iya kalau memang segala jerih lelah yang diambil itu semata-mata untuk mencapai sebuah ambisi, yaitu menjadi yang pertama. Namun saya rasa akan jauh lebih baik kalau kita tidak berfokus pada menjadi yang pertama, namun pada tindakan-tindakan yang mestinya kita lakukan ke depan. Sama seperti apa yang baru saja kita saksikan dalam sejarah dunia bulan November tahun 2020 ini, di mana seorang perempuan keturunan Afrika Amerika yang bernama Kamala Harris telah terpilih menjadi wakil presiden perempuan pertama Amerika Serikat. Namun apakah tujuan utama seorang Kamala Harris adalah menjadi yang pertama? Saya rasa kalau kita melihat bagaimana rekam jejak perjuangan seorang Kamala Harris, tujuan utama yang ia ingin capai ketika masuk dalam dunia perpolitikan adalah bukan ingin menjadi yang pertama, namun bagaimana ia dapat memperjuangkan tentang kesetaraan gender di Amerika, memberikan kesempatan hidup yang sama bagi para imigran,
memperjuangkan hak-hak anak dan perempuan, juga memperbaiki lingkungan sosial yang di sana sini masih syarat dengan kriminalitas. Maka kalau untuk mewujudkan itu semua, ia harus menjadi yang pertama, pasti ia lakukan. Terbukti Kamala Harris pernah menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Jaksa Agung California dan sekarang Wakil Presiden Amerika Serikat. Tentunya perjuangan yang ia lalui tidaklah mudah. Namun yang dapat kita pelajari adalah menjadi yang pertama itu tidak dijadikan sebagai tujuan, namun sebagai jalan untuk meraih tujuan yang lebih tinggi, lebih baik, dan lebih mulia. Ibu-ibu dan saudariku, demikian jugalah yang disaksikan oleh bacaan kita saat ini. Anak-anak perempuan Zelofehad tidak pernah memiliki ambisi untuk menjadi yang pertama. Namun tidak ada jalan lain selain menjadi yang pertama demi keberlangsungan hidup keluarga, keturunan dari bapaknya Zelofehad yang juga adalah garis keturunan Yusuf, yang mana Zelofehad meninggal di padang gurun dan hanya memiliki anak-anak perempuan tanpa satu pun anak laki-laki. Sedangkan menurut hukum Ibrani kuno, nama dan harta warisan seseorang itu hanya diturunkan kepada anak laki-laki. Sehingga kalau sesuai dengan hukum yang ada, nama Zelofehad akan hilang dari peradaban. Karena pada saat itu belum mengenal istilah untuk perempuan. Contohnya Tirsa binti Zelofehad tidak ada. Adanya anak laki-laki bin siapa begitu. Juga kelima putrinya ini tidak bisa memiliki atau mewarisi harta warisannya. Nah, dengan kenyataan yang demikian dan juga didesak oleh kebutuhan untuk tetap hidup, juga menghormati ayahnya, kelima putri Zelofehad ini pun kemudian menjadi yang pertama. Satu, menjadi yang pertama perempuan yang berani menyuarakan solusi atas masalah mereka, menawarkan jalan untuk mengubah peraturan yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa pikiran dan tindakan mereka tidak melemah ataupun tertekan saat menghadapi masalah yang besar, bahkan jalan buntu. Mereka berani bersuara. Yang kedua adalah menjadi yang pertama perempuan yang tawarannya dipandang baik oleh Tuhan, dan melalui Musa kemudian diubahlah hukum yang sudah ada sebelumnya, sehingga putri-putri Zelofehad ini pun dapat mewarisi harta warisan ayahnya. Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Ibrani kuno, kesenjangan besar antara hak laki-laki dan perempuan telah mengalami sedikit perubahan atas perjuangan putri-putri Zelofehad ini. Dan yang ketiga, menjadi yang pertama perempuan yang memberi teladan kepada perempuan lainnya, bahwa mereka juga memiliki hak untuk menentukan kebahagiaan dan kesejahteraan dirinya sendiri. Tidak melulu tunduk pada tradisi yang ada. Kalau ternyata tradisi itu menindas kaum perempuan. Jadi ibu-ibu dan saudariku, kalau menjadi yang pertama adalah jalan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup bersama kita, dalam keluarga, dalam persekutuan, gereja, dalam lingkungan kita, ya mengapa tidak kita lakukan? Bagi pemudi yang masih menempuh pendidikan, menjadi yang pertama di keluarganya, yang rajin belajar, sehingga kemudian berprestasi,
bahkan mendapatkan beasiswa prestasi. Bagi ibu-ibu yang lain, menjadi yang pertama yang berani berwirausaha misalnya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Menjadi yang pertama membuka lapak dagang secara online di lingkungannya. Mengapa tidak? Dan sebagainya. Juga dalam konteks yang lain seperti sekarang ini, dalam situasi di mana kita belum tahu secara pasti kapan segala sesuatunya akan benar-benar membaik. Kita perlu untuk tetap waspada. Mungkin banyak orang yang sudah bosan, jenuh dengan protokol kesehatan. Sudah bosan kemana-mana harus memakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Nah, melalui renungan kita saat ini kita diingatkan untuk tidak malu menjadi orang yang terus mematuhi protokol kesehatan. Meskipun pada satu tempat semua orang mengabaikan, mengapa tidak kita menjadi yang pertama pada saat itu untuk mematuhi. Kembali lagi, semua demi kebaikan kita bersama. Dan hal ini dapat kita terapkan dalam berbagai konteks kehidupan kita. Kehidupan yang kita alami. Maka memperingati 62 tahun Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia, marilah kita dengan lantang berani menjadi perempuan pembawa perubahan. Walau untuk mewujudkan itu kita harus menjadi yang pertama sekalipun. Ingatlah bahwa Tuhan memberkati kita. Tuhan yang akan menuntun kita untuk bisa mengambil peran dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan adalah wujud bahwa kita memperjuangkan sesuatu yang baik. Memperjuangkan hidup untuk kebersamaan, untuk solidaritas, hidup untuk kemakmuran semua orang. Tuhan menguatkan dan memberkati saudara semua. Amin. Sungguh penguatan Tuhan luar biasa melalui firman yang telah kita terima. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk berani menunjukkan peran kita sebagai perempuan, bahwa kita juga bisa berbuat banyak hal dalam hal iman dan perubahan hidup bersama yang lebih baik dan lebih solider. Setuju sekali Bu Sus, kita para perempuan Asia pasti bisa berbuat sesuatu. Maka mari saat ini ibu-ibu dan saudariku kita mantapkan kesanggupan kita dengan mendengarkan puisi dari anak Nadia dan Christine. Perempuan masa kini, hai perempuan masa kini, engkau bukan sekedar pelengkap laki-laki. Engkau juga punya peran sendiri, peran yang mampu merubah negeri. Hari ini engkau kuajak untuk melihat lagi bahwa dunia membutuhkan peran perempuan masa kini, peran yang dilakukan dari hati. Perempuan masa kini, aku tantang engkau untuk berani melakukan sebuah aksi, sehingga banyak orang akan diberkati. Mari perempuan masa kini, Tuhan tidak akan berdiam diri. Ia akan menuntun dan menyertai. Maka tunjukkanlah bahwa engkau adalah perempuan masa kini. Ibu-ibu dan saudariku, kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan begitu rupa dalam kehidupan kita, termasuk melalui ibadah saat ini. Kini marilah kita bersama-sama menghaturkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Ibu Mary dan para wanita jemaat semuanya, persembahan saat ini marilah kita haturkan kepada Tuhan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 298, Selama Bumi Didiami. Kita nyanyikan bait yang pertama, kedua, dan yang kelima. Selama
kasih puji, kita sudah menerima firman Tuhan, sudah mengaturkan persembahan juga. Sekarang apa lagi, Bu? Nggih, Bu Mary, sekarang saatnya kita akan berdoa syafaat, di mana syafaat kita saat ini akan disampaikan oleh para wanita jemaat. Mari ibu-ibu dan saudariku semua, kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang rahmani dan rahimi, kami telah merasakan begitu rupa cinta kasih dan penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur untuk itu semua. Kami sebagai perempuan gereja di Asia, mampukanlah kami untuk dapat menunjukkan keberanian dalam melawan ketidakadilan budaya, sistem, gender maupun ras yang menyebabkan perpecahan. Tuntunlah kami untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mengupayakan keadilan. Mampukanlah kami agar bersama-sama saling berdampingan untuk membangun komunitas atas dasar cinta kasih dan keadilan. Khususnya saudari-saudari kami yang ada di Taiwan. Engkau Tuhan yang kami percaya berkarya dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan pula bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, terima kasih untuk penyataan Engkau yang memberikan bagi bangsa kami. Tentulah para pemimpin dan semua rakyat untuk senantiasa berenergi mewujudkan kesejahteraan bersama, khususnya dalam situasi pandemi saat ini. Mampukah pula tim medis dan gugus tugas melakukan tanggung jawabnya dengan baik? Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, juga di GKJW Jemaat Cangkring. Kiranya Tuhan berkenan memimpin seluruh majelis jemaat, yaitu Bapak Pendeta David Prasetyawan bersama penatua diaken, juga semua warga jemaat untuk bisa bersatu hati menjalani kehidupan persekutuan dan pelayanan. Kami memohon juga penyertaan untuk kami semua yang masih menempuh pendidikan formal di sekolah, baik secara daring maupun tatap muka. Tuhan, mohon berikan kami kemampuan dan semangat untuk bersekolah, baik kami yang PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami juga mengingatkan orang tua kami, oh Tuhan, Bapak Ibu kami yang bekerja dengan begitu rupa untuk kebutuhan keluarga. Berilah kesehatan dan kebahagiaan selalu. Juga untuk para sesepuh kami yang tidak bisa lagi bersekutu, yang sedang sakit, kami mohon Tuhan memberikan pemulihan dan damai sejahtera untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Pada saat ini ucapan syukur kami wujudkan melalui persembahan. Kiranya sungguh berkenan di hadapan Tuhan melalui gerejamu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi sarana pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah ya Tuhan syafaat kami. Jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini dan melanjutkan aktivitas kami mohon damai dan kasih setiamu senantiasa menyertai kami semua. Kami naikkan doa dan permohonan kami ini dalam syukur kepada Engkau saja Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bu Maria, tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah hari ini. Betul sekali Bu Sus. Kita sudah dicerahkan bahwa perempuan harus berani untuk melakukan perannya dalam hidup sehari-hari. Para perempuan adalah pioner dalam hal iman dan perubahan. Sama seperti di Alkitab kita, ada perempuan Samaria, Maria Magdalena, Marta, Lydia, dan perempuan-perempuan lainnya yang tidak bisa dikenali namanya menjadi pewarta akan kasih dan keadilan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, ibu-ibu dan saudariku, para perempuan pembawa pewarta cinta dan keadilan adalah kita. Sudah saatnya semangat perempuan pembawa pewarta cinta dan keadilan terus bergelora sampai selama-lamanya. Baiklah ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Kini mari kita berdiri, kita menyanyikan pujian dari Kidung Kontekstual 94 Mars Wanita GKJW sebagai pengutusan untuk kita semua. Ibu-ibu dan saudariku, sekarang marilah kita undur dari ibadah ACWC saat ini dengan membawa berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa memampukan saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Disilahkan duduk kembali, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.